Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, Minggu Paskah yang keempat. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Hatiku tentram di malam yang sunyi, jiwaku tenang di gulita malam. Kuraih itu oleh karena perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini, ketika kami boleh beribadah lagi, walaupun masih di rumah itu juga karena perkenan-Mu ya Tuhan. Karena itu, mari saudara-saudara, kita puji namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan sertamu.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, inilah keyakinan pemazmur akan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan terhadap umat-Nya. Dialah Sang Gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kawanan domba-Nya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Sebagai kawanan domba-Nya, kadang kehidupan kita tidak seturut pada tuntunan-Nya. Saat ini, mari kita akui dosa salah kita dalam doa-doa pribadi. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh penyertaan dan kebaikan yang Tuhan berikan saat ini. Tetapi ya Tuhan, terkadang kami tidak berterima kasih atas segala penyertaan dan campur tangan Tuhan di saat kami menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Maka di dalam kesempatan ini, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan sikap kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kepada siapa lagi
kami harus datang dan memohon, kalau tidak hanya kepadamu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, bilang anugerah. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Dan sekarang terimalah berita anugerah sebagaimana Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18 catatkan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah memperdamaikan kita. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam
Tiba saatnya kita akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Sampai sejauh ini kami beroleh penyertaan-Mu ya Bapa dalam rangkaian ibadah Minggu Paskah yang keempat, sekalipun masih harus kami lakukan di rumah karena keadaan yang belum memungkinkan kami untuk mengadakan ibadah bersama di gereja. Tuhan boleh hantar kami dalam rangkaian ibadah kami sampai pada pemberitaan firman-Mu. Bila mana sebentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu, memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 42 sampai 47. Perikop cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan yang memberlakukannya. Amin. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua ada tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Semoga kita masih dalam keadaan sehat-sehat semua. Tema ibadah kita saat ini adalah persekutuan umat, cerminan Sang Gembala. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam bahasa Jawa ada kata wanggon. Wanggon diterjemahkan rumah dalam bahasa Indonesia, tetapi kata wanggon mengacu pada pengertian bangunan? Bukan. Kata wanggon lebih mengacu pada kondisi orang yang tinggal di dalamnya. Karena dalam kata wanggon
termaktub rasa kerasan betah. Jadi kata Wanggon tidak menunjuk pada bangunan, karena ini situasi, yaitu orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak pengaruh rumah itu mau kos-kosan, kontrakan, semi permanen, atau bahkan rumah magersari, numpang pada lahan milik orang lain. Yang terpenting dalam kata Wanggon adalah bahwa rumah itu menjadi tempat tinggal yang membuat betah, kerasan. Orang Inggris mengatakan at home penghuninya. Kenapa bisa betah? Karena ada sesuatu yang menyenangkan tentunya dalam hidup bersama mereka, dan sesuatu yang menyenangkan itu menumbuh kembangkan ikatan batin, ikatan pikiran dan perasaan antar penghuninya, sehingga ikatan-ikatan itu juga menjadikan penghuninya memiliki rasa handar beni atau rasa saling memiliki. Rasa handar beni atau saling memiliki inilah yang membuat mereka penghuni rumah itu peduli satu sama lain, rela berkorban, tetapi tidak hitungan. Dan tindakan-tindakan seperti itu dianggap wis sakwangune, sudah sepantasnya seperti itu. Dan itu dilakukan demi kesatuan keutuhan hidup bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran hidup bersama seperti yang dicatatkan di atas, itulah yang terjadi pada kehidupan jemaat mula-mula, sebagaimana disaksikan dalam bacaan kita minggu ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 42 sampai 47. Apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah bukan suatu kumpulan, tetapi persekutuan. Kenapa kok persekutuan? Persekutuan dari kata dasar sekutu, dan sekutu dapat diartikan juga rekan. Orang Inggris mengatakan partner. Part artinya bagian, partner berarti orang yang menjadi bagian diri kita. Karena partner atau orang yang menjadi bagian diri kita, maka perlu dijaga sedemikian rupa dan tidak dibiarkan atau ditelantarkan. Dan itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula sebagaimana dicatatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-45. Persekutuan mereka menjadi sesuatu yang menyenangkan dan dirindukan, sehingga mereka selalu berkumpul tiap hari. Itulah catatan ayat 42b dan juga 46a. Dalam persekutuan itu ditumbuh kembangkan spiritualitas hidup bersama, sebagaimana juga ayat 46 catatkan. Dan apa yang mereka lakukan berdampak pada penerimaan lingkungan. Ayat 47 mengatakan, dan mereka disukai semua orang. Mengapa jemaat mula-mula melakukan hal seperti itu? Karena mereka ingin mencitrakan Kristus dalam kehidupan mereka. Citra Kristus seperti apa? Citra yang peduli, rela berkorban, dan mau memperjuangkan orang lain. Citra atau gambaran Kristus itulah yang setidaknya mereka ketahui dari ajaran para rasul, sebagaimana ayat 42a catatkan. Dari penjelasan singkat tersebut dapat dikatakan persekutuan jemaat mula-mula adalah persekutuan yang hidup. Mengapa hidup? Karena tiap orang yang tergabung dalam komunitas itu mau belajar. Belajar apa? Tentu belajar dalam setiap apa yang mereka lakukan, belajar tentang
hidup bersama. Dalam setiap jeda kehidupan mereka belajar. Belajar dalam setiap jeda kehidupan itulah pembelajaran dari ungkapan dalam bahasa Jawa, urip gur mampir ngombe. Hidup ibarat numpang minum. Ungkapan di atas, urip gur mampir ngombe, cuma sekedar minum, bukan mau mengatakan bahwa hidup itu singkat saja, maka perlu disikapi, diisi dengan sesuatu yang berarti. Tetapi ada filsafat lain yang lebih mendalam dari cuma sekedar mengatakan hidup itu singkat. Tentu untuk memahaminya kita perlu mengerti gambaran masyarakat Jawa pada waktu dulu, di mana masyarakat Jawa masih masyarakat agraris, penduduknya masih sedikit, jarak antar kampung orang-orang itu jauh sehingga silaturahmi jarang terjadi. Kalaupun ada saudara datang diminta untuk bertahan sebentar dan disuguhi minuman, dan disitulah terjadi interaksi, terjadi komunikasi. Dalam interaksi dan komunikasi yang terjadi, mereka saling belajar, mau mengerti apa yang menjadi kepedulian saudaranya dan memberikan solusi. Itulah filsafat urip gur mampir ngombe. Dalam setiap jeda minum ada komunikasi, dan di sana juga ada pembelajaran untuk mau mengerti dan peduli memberi solusi atas pergumulan orang lain. Maka ada ungkapan dalam bahasa Jawa, bot repote sedulur ya disengkuyung. Apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi keterbebanan dalam kehidupan saudara, ya didukung, ditolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana jemaat mula-mula menghidupi persekutuan mereka sehingga bermanfaat bukan cuma bagi jemaat tetapi juga bagi masyarakat. Mari kita hidupi persekutuan kita juga, persekutuan rumah tangga, kehidupan sebagai suami istri, kehidupan dengan saudara, rekan kerja, dengan tetangga, di mana kita menjadi bagian dalam hidup bersama. Sehingga kita bukan cuma ada, tercatat sebagai data penduduk, tetapi keberadaan kita juga berguna bagi orang lain. Dalam situasi wabah COVID-19 ini yang berpengaruh juga pada perekonomian global, sehingga keuangan mengalami kesulitan, terjadi pemutusan hubungan kerja, dan itu juga terjadi pada jemaat kita, bukan cuma pada keluarga atau tetangga kita. Apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana caranya? Tumbuh kembangkan semangat gotong royong. Milikilah hati yang rela untuk memberi atau berbagi, dan berdayakan jemaat sesuai dengan potensi yang ada. Karena diberdayakan maka terjadi sinergi, dan sinergi yang ada diwujud nyatakan dalam kegiatan kepedulian pada jemaat, sisi ke dalam intern, dan juga kepada masyarakat ekstern. Dan itu semua kita lakukan karena kita mau mencitrakan Kristus, Sang Gembala Agung, dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara dan juga saya. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 77 dengan nada Kidung Jemaat nomor 3.
Mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa kami, baik pemerintah pusat maupun di daerah. Berkatilah usaha upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam rangka juga mengurangi atau bahkan memutus penyebaran wabah virus corona. Biarlah apa yang diupayakan oleh pemerintah bersambut juga dengan kesadaran warga untuk mematuhi himbauan yang ada. Berkatilah juga usaha upaya pemerintah kami untuk mensejahterakan warganya oleh karena dampak wabah corona yang berpengaruh pada perekonomian global juga. Berkatilah usaha upaya pemerintah kami, baik presiden dan jajarannya maupun bupati, wakil bupati dan jajarannya, mengupayakan kesejahteraan warga kota. Mereka yang terdampak karena wabah corona harus kehilangan pekerjaan oleh karena pemutusan hubungan kerja. Ya Tuhan, biarlah mereka masih boleh mendapatkan pemeliharaanmu melalui dukungan sapaan orang-orang terdekat atau bahkan mereka yang tergerak untuk membantu. Berkatilah jemaatmu GKI Wonogiri yang juga terdampak dalam pekerjaannya. Mereka yang harus juga mengalami kesulitan karena perekonomian oleh karena ekonomi yang lesu. Nyatakanlah pemeliharaanmu atas jemaatmu di tempat ini. Dan kami gereja-gereja di bumi Indonesia, biarlah kami juga makin bergiat dalam doa-doa dan juga sapaan kami untuk juga rela membantu sebagai perwujudan kasih setiamu terhadap kami yang kami nampakkan kepada sesama kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa dan oleh karenanya kami percaya, satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Kini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Akan saya bacakan Mazmur pasal 50 ayat
14 sebagai dasar ungkapan syukur kita. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap di hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur serta terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah memberikan kami berkat melewat pekerjaan atau usaha kami, sehingga kami boleh berkat dan kehidupan kami boleh berjalan dengan baik. Pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan, kiranya Engkau sendiri yang menyucikan persembahan kami, sehingga apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, di janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan mengutusmu ke dalam dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini, terimalah berkat yang daripadanya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan. Amin.